Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Februari 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 27, yaitu tentang seorang kaya yang sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Perikop yang sama juga ditulis pada Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26, dan pada Injil Lukas bab 18 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dikisahkan pada bacaan Injil tadi adalah seseorang yang kaya. Selain kaya, ia juga seseorang yang taat menuruti perintah Allah. Dan nampaknya ia juga sehat secara jasmani rohani, sebab ia datang kepada Yesus bukan untuk memohon kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Ia datang untuk mendapat penjelasan dari Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal.
Orang itu sehat secara jasmani dan rohani, bahkan mempunyai kekayaan. Rasanya sudah tidak ada yang kurang. Semestinya ia bisa hidup berbahagia. Lalu apalagi sehingga ia bergegas datang kepada Yesus, bertelut atau bersimpuh di hadapan Yesus dan meminta penjelasan apakah masih ada yang ia mesti perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Entah apa yang ada di benaknya sehingga ia menanyakan hal itu kepada Yesus. Mungkin saja ia berpikir bahwa suatu saat ia akan meninggal dunia, lalu menjadi bimbang apakah ia akan memperoleh hidup kekal atau tidak. Tapi secara tidak disangka-sangka, Yesus menjawab, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jawaban Yesus ini tentu membuat semua orang yang mendengarnya menjadi kaget. Bagaimana mungkin harta milik yang dengan susah payah kita kumpulkan kemudian dijual, lalu uangnya dibagi-bagikan kepada orang lain, dan itu tentunya membuat kita menjadi jatuh miskin, kan? Kok sepertinya Yesus tidak menyukai orang kaya? Sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Sebelumnya Yesus telah mengajarkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ya, harta di bumi ini tidak dapat kita bawa setelah kita meninggal dunia nanti. Tetapi harta surgawi dan juga dosa yang kita perbuat akan melekat dalam jiwa kita dan akan turut bersama jiwa kita meninggalkan dunia ini. Harta surgawi bawaan kita itulah yang menentukan apakah kita akan hidup kekal di surga atau tidak. Sedangkan harta dunia sama sekali tidak diperhitungkan. Selain itu, tidaklah benar kalau kita menomorduakan Tuhan. Tidak benar pula kalau kita lebih mengasihi harta dunia daripada mengasihi Tuhan. Begini yang pernah disampaikan oleh Yesus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius bab 6 ayat 24. Mungkin sebagian dari kita berpikir yang sama seperti saya. Baiklah, saya akan mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tetapi hidup di dunia ini kan tidak gratis. Saya dan keluarga butuh makan, biaya sekolah untuk anak-anak, dan lain sebagainya. Lalu dari mana saya bisa mendapatkan semua kebutuhan itu? Tadi kita telah dengarkan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jika kita sepenuhnya percaya kepada Allah, seharusnya kita juga percaya kepada pesan Yesus berikut ini. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Matius bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Jadi rupanya bukan soal kaya atau miskin yang dipersoalkan, melainkan apakah kita mengasihi Allah lebih dari segala hal di dunia ini. Wujud nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya sekedar mematuhi larangan Tuhan, melainkan bersikap dan bertindak menyerupai Tuhan, berbuat kebaikan kepada sesama. Memberikan milik kita untuk orang lain semestinya bukan masalah, sebab yang kita kumpulkan adalah harta surgawi. Memberi tidak berarti kita akan menjadi jatuh miskin selamanya, sebab memberi bukan soal jumlah, melainkan tentang mengasihi. Memberi adalah wujud kasih. Mari kita lihat ketika Yesus singgah ke rumah Zakheus. Ketika itu Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini." Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, semoga sekarang menjadi jelas bagi kita, Yesus tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi hendaknya jangan sampai terjadi kecintaan kita akan harta dunia malah akan memisahkan kita dari Yesus. Marilah kita mendahulukan untuk mengumpulkan harta surgawi, harta yang tak dapat rusak oleh ngengat dan karat, harta yang tak dapat dibongkar oleh pencuri. Sekiranya ada kelebihan berkat duniawi yang kita terima dari Tuhan, baiklah kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penuh Kasih, bantulah kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu, menjadi percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jagailah kami agar tak terpikat oleh bujuk rayu Mamon, yang hanya akan membuat kami berpaling daripadamu. Kami berdoa melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Februari 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, dan salam fresh.